Eh, Lumayan ya, 1,5 jam ya. Eh, ya tentu kalau buat serikat ini harus menjadi 1,5 jam gratisan ya. Oh gitu. Kayak di sektor garmen rata-rata begitu mereka bilangnya loyalitas. Eh ini persoalan besar dan ini harus menjadi satu catatan serikat, menjadi isu-isu untuk ditargetkan gitu. Eh, Bagaimana cara mengadvokasi ini gitu. Tapi tentu tidak dalam waktu cepat gitu kan, karena kita tahu bagaimana kondisinya kawan-kawan, kesadarannya belum terbangun gitu. Tapi hari ini kita sudah menemukan isu bersama, yaitu tentang jam kerja. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu pintu masuk kawan-kawan ke buruh-buruh perempuan. Bagaimana pendapatnya kawan-kawan dengan jam kerja jam 5.35 yang subuh banget gitu kan, masih pengen enak-enak di rumah, nyediain sarapan segala macam. Ini bisa jadi obrolan, kan ini untuk bagaimana pertama sebelum melakukan pengadvokasian kan nggak lantas, yuk kita demo, yuk untuk ini kan nggak begitu gitu. Pengurusnya ngajak-ngajak demo tapi anggotanya nggak mau gitu karena takut. Maka ketika kita sekarang sudah tahu ini menjadi ada isu, ada pemantik, ini bisa menjadi satu bahan untuk kita masuk dan mendiskusikan ini dengan kawan-kawan perempuan, dengan buruh-buruh perempuan. Ini bisa jadi obrolan yang tidak formal. Jadi serikat bikin satu diskusi gitu. Ini mungkin saya agak berat untuk bilang gini. Banyak kok buruh yang anti serikat itu demo, saya takut kehilangan pekerjaan segala macam. Maka kita harus membongkar itu gitu kan. Wah, ini ada isu jam kerja, nanti saya diajak demo. Itu yang saya bilang, kita tidak lantas melakukan itu, tapi serikat harus punya waktu untuk merencanakan pengadvokasian ini. Yang pertama yang dilakukan mungkin adalah kita harus investigasi dulu apa pengaruhnya berangkat jam 5 untuk kawan-kawan buruh. Ini kita bisa diajak ngobrol teman-teman secara tidak formal, tapi ini menjadi catatan serikat, tanggapan dari kawan-kawan. Bangun kesadarannya dengan berangkat kerja jam 7 tidak dibayar, ada banyak kerugian gitu kan. Nah, setelah semuanya paham tentang itu, tentu ini akan mudah untuk serikat melakukan pengadvokasian gitu. Karena semua sudah tahu isunya dan sudah mempunyai keresahan yang sama. Jadi sebenarnya gini, kita kan nyiram bensin aja dulu gitu. Siram bensin dulu dengan tidak formal, nggak dalam bentuk pendidikan, nggak apa, tapi dari ngobrol-ngobrol pengurus, ngobrol-ngobrol multi level marketing gitulah. Dari satu orang ke 2 orang, 3 orang, sampai semua ketika kesadarannya sudah terbangun, sudah tahu, nah itu gongnya serikat bisa melakukan sesuatu. Gitu mungkin tanggapan saya, Kak Akila. Baik, terima kasih banyak Kak Kokom. Untuk karena kita punya keterbatasan waktu, mungkin Pak Bambang ya yang udah raise hand itu jadi sesi terakhir untuk tanya jawab ataupun sharing. Minta tolong Pak Bambang diringkas pernyataannya. Untuk Pak Bambang dipersilakan. Oke, makasih Mbak Akila. Ini mungkin ringkas banget ini. Jadi gini Mbak, rata-rata pengurus RSP itu sudah banyak mengetahui permasalahan yang ada di serikatnya masing-masing, ya. Sudah sangat banyak yang diketahui. Cuma pertanyaannya, sudah sampai mana beliau melakukan advokasi atau bertindak untuk memperjuangkan hak buruh? Salah satunya tadi yang dibilang Pak Sahril ya, jam 5:30 sampai jam 7 tidak dihitung. Itu sudah pernah saya bicarakan di Matalo Estate. Jadi kebetulan yang saya temui cuma level-level staff sama kasih Pak, sama senior asisten lah. Jadi bagi saya sih bukan level saya itu kan. Karena apa? Karena tidak bisa memutuskan. Ya intinya kan jawaban mereka itu loyalitas kan. Tapi bagi kami tidak, itu hak buruh. Kalau misalnya harus masuk di 6:30 ya hitung 1,5 jam itu, gitu kan. Cuma
itu lagi pertanyaan saya, apa sih yang sudah dilakukan oleh pengurus serikat untuk mengadvokasi hal ini gitu loh. Jadi bukan hanya bertanya dalam forum begini, tapi ada tindak lanjut untuk memperjuangkan itu gitu. Jadi kebetulan sih kalau untuk saya pribadi bulan 4 ini ada agenda bipartit, ya disitulah nanti sarana kita bisa berunding dengan manajemen terkait dengan hitungan jam awal yang tidak dihitung ini ya. Mudah-mudahan seluruh pengurus serikat lebih banyak jemput bola lah ya. Jadi saya yakin bukan hanya satu isu ini aja, tapi banyak isu yang mungkin serikat tahu, tapi tidak ada tindak lanjut. Mudah-mudahan kedepannya lebih agresif lah untuk memperjuangkan hak buruh. Mungkin itu Kak Agila, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Tadi Pak Bambang mau menyatakan terkait tindak lanjut dari apa yang sudah didiskusikan oleh kawan-kawan gitu ya. Jadi tidak hanya jadi bahan diskusi, tapi juga perlu ada tindak lanjutnya. Untuk Kakak Kom, apakah ada yang ingin ditanggapi, Kak? Enggak, itu tadi sudah tepat gitu kan, tapi mungkin saya hanya nambahin dikit aja. Ketika kita ketemu dengan isu, satu mungkin yang penting kita sama-sama tahu bahwa serikat itu bukan pemadam kebakaran gitu. Jadi ketika ada satu isu, bagaimana caranya kita serikat itu menjadi isu bersama dan keluhan itu hadir di melakukan pengadvokasiannya dengan melibatkan anggota. Itu adalah cara yang agar apa namanya ini menjadi perjuangan bersama gitu Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Kokom untuk tanggapannya. Nah, sayangnya karena kita punya keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri diskusi pada sore ini. Tapi semoga kita bisa kembali berdiskusi dengan Kak Kokom pada kesempatan berikutnya. Nah, sebelum kita keluar dari Google Meet ini, Akila ingin meminta closing statement dari Kak Kokom nih, Kak. Boleh Kak Kokom, diberi persilakan. Kalau sistemnya gini aja, berapapun buruh perempuan yang aktif di serikatnya kawan-kawan, pertahankan. Karena untuk melahirkan aktivis laki-laki, itu waktu 1 tahun bisa lahir aktivis laki-laki. Tapi melahirkan aktivis perempuan, waktu 5 tahun belum tentu bisa melahirkan aktivis perempuan. Gitu. Terima kasih. Mantap, terima kasih banyak Kak Kokom untuk closing statement-nya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Kokom selaku narasumber yang telah menyampaikan pemantik dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dengan komprehensif nih Kak. Dan terima kasih banyak untuk peserta pada sore ini. Sebelum kita keluar dari Google Meet, Akila ingin mendokumentasikan, kita foto bersama dulu, terutama bareng Kak Kokom. Jika berkenan boleh mengaktifkan kameranya, ditunggu untuk mengaktifkan kameranya ya kawan-kawan. Oke, siap. Makasih ya Teh Kokom, luar biasa nih diskusinya. Sama-sama, makasih juga udah ngobrol-ngobrol. Ya, semoga kita bisa ketemu bareng ya. Ini banyak pertanyaan aku yakin dari teman-teman. Ada ini namanya Ibu Yohana, dia adalah tim PKB juga. Pasti banyak lah cerita-cerita yang mungkin suatu saat kita bisa sharingkan. Ya, tapi kita foto bersama dulu ya Kak. Akila hitung ya, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Semua. Ya, selamat berbuka puasa. Menunggu buka puasa. Sehat Saya udah buka dulu, Bang. Mudah-mudahan bisa bersabar menunggu puasanya.